dari Nazaret. Karena Nazaret itu mereka menunggu Mesias akan datang dari Yerusalem. Benar, hari Minggu malam dia datang dari Yerusalem, dari timur. Itu salah satu tanda Mesias ya. Tapi dia pergi untuk saksi, dan untuk mengenal dia pergi sebelum dia membuka mulutnya. Tuhan Yesus mendorongnya, ini salah satu orang dari suku Israel, kamu duduk di bawah pohon nah, saya berada sendiri. Dari mana kita tahu? Ini kenapa kita berpikir Nazaret itu sangat kecil. Tidak disebutkan dalam buku sejarah, tidak disebutkan dalam Injil atau sebelum Injil dalam buku religius ya, yang Yahudi ya. Dan karena itu ini sekarang menjadi besar sekali. Dan kota yang ketiga yang paling penting umat Kristen adalah kota Nazaret. Setelah Yerusalem, Bethlehem, ini ya di tempat ini. Oke. Dan kita sekarang langsung menuju ke Haifa. Haifa adalah kota yang ketiga yang paling besar di Tanah Suci. Setelah kota Yerusalem, ini yang paling besar, 900.000 penduduk, kurang 1 juta ya. Kecil, karena ini kecil sekali. Ini yang paling besar, kurang 1 juta ya, 900.000 penduduknya. Dan yang kedua Tel Aviv, ibu kota Israel. Yang ketiga kota Haifa, kurang 1,5 juta penduduk ya di kota Haifa ya. Tapi kota Haifa kota indah sekali. Kenapa? Karena gunung dengan laut. Selalu di dunia di mana ada gunung dan laut, kan Riviera, Monte Carlo, semua itu ditangkap seperti kampung atau kota yang indah sekali. Dan itu benar. Tapi ada hujan, dan di sana ada salah satu taman namanya Taman Bahai yang bagus, bentuknya luar biasa. Anda akan turun foto-foto dari puncaknya sampai kakinya. Oke. Dan ada pelabuhan di kota Haifa, yang kedua yang paling besar di Israel setelah Asdod, kota Asdod. Asdod, Bapak Ibu, itu salah satu kota yang disebutkan dalam Alkitab, kota orang Filistin ya. Kota Asdod, Gaza, Gat, Ashkelon dan Ekron ya. Itu ada 5 kota orang Filistin. Dan tabut perjanjian yang dirampas oleh mereka, dikuasai oleh mereka, pergi ke semua kota-kota. Dalam janji-janji mereka nanti menderita sekali, nanti dikembalikan untuk bangsa atau untuk kota yang namanya Bet Shemesh. Dan mereka membuat kesalahan, bikin tabut perjanjian, dibunuh oleh Allah. Dan mereka membawa itu ke orang yang tinggal di kampung yang namanya Yarim. Kiryat Yarim, di mana tabut perjanjian berada di sana selama 20 tahun sampai Raja Daud membawa dia dari tanah Yerusalem. Lagi mereka membuat kesalahan, mereka berkhianat, dan Hosea bikin itu dan dengan saudaranya dan dibunuh oleh Allah. Takutlah Daud dan ditempatkan di dalam rumah Edom Obed ya. Edom Obed menjadi kaya raya, diberkati. Namanya Edom Obed. Nanti ditempatkan, dia pergi dan membeli dari Arona tempat yang namanya mengirikan Arona. Itu tempat ibadat pada waktu itu, dan mengirikan lagi orang Kanaan. Arona itu mungkin raja kota Yebus pada waktu itu. Dan di sana ditempatkan kemah suci dan taruh dalamnya tabut perjanjian. Nanti Raja Salomo yang mendirikan Bait Allah yang pertama dan taruh dalamnya tabut perjanjian.
sampai tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem dan Bait Allah yang pertama dihancurkan oleh tentara Babylon, dan tabut perjanjian hilang. Tapi kita berhenti mendengar tentang tabut perjanjian 40 tahun sebelum kehancuran kota Yerusalem dan Bait Allah dalam Alkitab. Yang berarti mungkin ada versi yang bilang seperti itu. Mungkin imam besar Yahudi pada waktu itu dan imam-imam sudah merasa dan tahu musuh mereka yang Babylon sudah dekat dan orang Yahudi sudah banyak berdosa, dan karena itu Allah akan hakimi mereka dan kirim buat mereka musuh mereka seperti biasa. Dan karena itu mungkin mereka membuat tabut perjanjian itu dan bersembunyi di salah satu tempat di kota Yerusalem. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu mana tabut perjanjian. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena orang Babylon pada waktu mereka menghancurkan kota Yerusalem dan Bait Allah dan barang-barang yang berharga yang dicuri oleh mereka, banana yang dicuri oleh mereka di sini, dari sana mereka ditulis, mereka orang birokrat, mereka mendaftarkan semua, ya, tulis semua barang-barang yang dicuri dan ditaruh di perpustakaan mereka di Babylon. Tapi tabut perjanjian di sana yang terbuat dengan emas tidak disebutkan, tidak ditulis. Yang berarti mana itu kita tidak tahu. Mereka tidak membawa. Ya, mungkin. Oke, selamat beristirahatlah. Selamat